Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para sahabat dunia media sosial di mana saja Anda berada. Pada kali ini adalah lanjutan daripada episode sebelumnya, yaitu tentang tipu daya iblis laknatullah terhadap manusia ketika manusia itu melakukan ibadah. Ada rasa malas, ada rasa enggan untuk menjalankan perintah Allah, maka sesungguhnya telah dihantui oleh setan laknatullah. Oleh karena itu, pada episode yang berikutnya, yaitu episode yang kedua, saya akan menyampaikan tentang tipu daya dari 9 kelompok setan beserta tugasnya masing-masing dalam menggoda manusia, menyesatkan manusia. Iblis yang pertama adalah merupakan bapak moyangnya daripada setan. Maka iblis ini melahirkan beberapa setan, sifat-sifat yang ada pada dimensi manusia, dimensi jin. Ini dapat menggoda manusia untuk menyesatkan manusia jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada keturunannya, 9 keturunan ini juga bertugas untuk menggoda manusia pada bidang-bidangnya masing-masing. Setan yang pertama yaitu yang bernama Khanzab. Disebutkan setan yang khusus, dia fokus untuk menggoda manusia yang nggak mau sholat, yang bikin manusia males untuk beribadah. Sholat namanya setan Khanzab ini. Masya Allah. Jika kita sering jarang sholat, ya, maka kita berhati-hati. Bisa jadi Khanzabnya ini mengalir terus darah dalam diri kita. Dia melalui aliran darah kita, mengikuti aliran darah kita untuk menggoda kita untuk melakukan kemalasan di dalam melaksanakan sholat. Jika sebenarnya ada cara untuk mengusir, ada cara untuk mengusir Khanzab, yaitu bagaimana Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW ketika ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan salatku serta mengacaukan daripada bacaan-bacaanku. Ternyata begitu. Ya, dia menghalang-halangi dari salatnya, bacaan yang ngawur kemana, lupa dan lain sebagainya ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syaitanu yuqalu lahu Khanzab." Kata Rasulullah, maka Rasulullah bersabda bahwasanya itu adalah setan yang disebut dengan Khanzab. Fa iza ahsastahu fata'awwaz billahi minhu watfil ala yasarika salasa. Kata Rasulullah, jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan meniuplah ke kiri sebanyak 3 kali. Arah kiri kita mana? 3 kali. Ini untuk menghilangkan was-was dari setan yang bernama Khanzab. Lalu qala fa fa'altu dzalika fazhaballahu ani. Utsman mengatakan, aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan was-was dari diriku. Nah, itu dipakai, diamalkan oleh Utsman. Ketika itu untuk mengamalkannya, maka was-wasnya jadi hilang karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2200. Kemudian setan yang kedua bernama
setan ini menggoda untuk tidak mengambil air wudhu. Dan ketika kita wudhu, padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu itu sendiri, karena berkaitan. Jadi ada wajib di atas wajib. Wajib untuk melaksanakan sholat, maka wajib lagi di atasnya, yaitu berwudhu. Kesempurnaan sholat itu bisa diukur oleh kesempurnaan wudhu itu sendiri. Berwudhu ini bukan hanya dilakukan untuk menjadi syariat sahnya sholat, namun ada beberapa situasi yang dianjurkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita berwudhu. Misalnya ketika kita sedang emosi, maka kita kan disunahkan untuk membaca Al-Quran agar redup emosi kita, ya kan? Atau kita menjelang tidur, ya. Kemudian kita berwudu pun menjadi salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tahukah kita bahwa ada setan yang mengganggu kita ketika kita sedang melakukan wudu? Ini harus kita sadari. Setan itu akan berhenti, apalagi kita mau berbuat kebaikan, ada saja. Diberikan rasa khawatir kita dan lain sebagainya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, anggota tubuh yang dibasuh saat wudu dibedakan menjadi wajib dan sunnah. Bagian yang wajib di luar niat dan tertib adalah wajah kita, kedua tangan sampai siku kita, membasuh sebagian kepala kita, ya kan? Kemudian kita kedua tangan sampai siku, masuk kepala kita, kedua kaki sampai kepada mata kaki kita. Sedangkan membasuh kedua telapak tangan berkumur itu termasuk masukkan hidung, termasuk adalah amalan-amalan sunnah. Jangan sampai bagian-bagian yang wajib ini dapat dipengaruhi oleh setan yang bernama al-wahan. Nah, menggunakan air secara berlebihan kita berwudu itu juga merupakan tipu daya setan. Padahal Rasulullah itu jelas-jelas dikatakan, janganlah engkau sembarangan mengambil air wudu. Ya, irit kalau bisa, walaupun engkau berwudu di tengah lautan sekalipun. Kenapa? Karena itu akan mubazir nantinya. Dan sifat mubazir itulah yang ditimbulkan oleh setan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam wudu itu ada setan yang dikenal dengan al-wahan. Karena itu berhati-hatilah kalian dari bisikan-bisikan dalam air. Bisik-bisik oleh iblis, oleh setan. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Al-Hasan, katanya setan wudu itu adalah al-wahan. Ya, menertawakan manusia dalam berwudu. Imam Taus juga menambahkan, ia adalah setan yang paling jahat. Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, katanya awal bisikan itu adalah dari air wudu itu sendiri. Maka dalam bab-bab fikih itu kita dilarang mandi lalu kencing di tempat yang sama. Karena apa? Karena akan menimbulkan rasa was-was. Hanya ada tempat istilahnya buang air seni, kemudian tempat wudu itu harus terpisah agar tidak ada rasa was-was di dalamnya. Nah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam wudu ada setan yang dikenal dengan al-wahan. Oleh karena itu maka kita berhati-hati. Kita berhati-hati ketika kita berwudu, maka kita jangan sembarangan. Tempat-tempatnya juga harus sudah memang higienis, harus sudah tempat yang suci benar-benar. Oleh karenanya tertib wudu ini harus benar-benar kita pikirkan, harus benar-benar kita laksanakan, kita amalkan, nggak boleh sembarangan. Lalu yang ketiga, ada setan yang bernama Zalanbu. Nah, dia adalah sahib al-aswad atau setan penggoda manusia di pasar-pasar. Tujuannya agar mereka, baik pembeli atau penjual, para penjual berlaku curang, pembeli pun berlaku curang. Ini sholat jalan pur itu. Kadang-kadang ia bersumpah palsu, mengelabui pembeli, ia berlaku boros atau menghamburkan uang buat si pembelinya dan sebagainya. Maka karena itu sebaiknya kurangi kita masuk pasar. Agaknya kalau sahabat dulu itu kalau di pasar cuma sebentar, sebentar di pasar, kemudian lama-lama di masjid. Lalu sahabat Umar ditanya, di mana Sayyidina Umar?
di masjid pasti akan lama. Tapi kalau dia pergi ke pasar sebentar. Ini menandai orang-orang alim itu adalah ketika dia ke pasar itu dalam waktu keperluan saja. Tetapi di masjid, subhanallah, dia itikaf dengan berlama. Oleh sebab itu, kenapa? Karena pasar itu sendiri adalah tempat kelalaian dan tempat setan daripada menggoda manusia. Setan-setan. Kadang-kadang si pembeli juga kadang-kadang digoda oleh iblis atau oleh setan lah. Ya, kadang ketika ditimbang, ya, dia mengambil tambahannya sendiri, ya, dia beli tambahannya sendiri. Ini sebenarnya udah nggak boleh, tambahannya itu termasuk sudah mendolimi penjual. Kadang kita tambahin sendiri, astagfirullah. Ini itu budaya setan lah. Seperti itulah, ya, untuk berdagang atau kita berbelanja maka berhati-hati. Maka perbanyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Allahumma inni a'udzubika an aksiba fiha yaminan faziratan aw safqatan khasirah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan sumpah palsu dan transaksi yang merugikan di pasar. Atau kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, hanya miliknya seluruh kerajaan ya Allah, hanya miliknya seluruh pujian kebaikan ya Allah. Dialah zat yang maha menghidupkan dan mematikan, di tangannya seluruh kebaikan, dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itulah, kita harus berlindung, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan yang keempat adalah setan sabur. Nah, dia adalah sahib al-masai, atau setan penggoda manusia yang di tengah tertimpa musibah. Dan musibah ini pun sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami, kata Allah, pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Nah, di dalam musibah yang berupa ujian ini, maka bermainlah tipu daya setan tabur dengan tujuan yaitu agar manusia yang digoda itu benci terhadap ketetapan Allah. Jadi buat benci, bagaimana caranya nih si fulan yang diuji sama Allah, dia bermain supaya dia benci dengan ujian itu, dia mengeluh dalam ujian itu tipu daya setan tabur. Kita dibuatnya tidak sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian. Bahkan tidak jarang membujuknya untuk mengakhiri hidup, bunuh diri, atau meminta kematian agar terlepas dari jeratan musibah atau ujian. Padahal Rasulullah SAW telah melarang semua itu. Yang dianjurkan saat kita diuji, ujian itu datang adalah kita bersabar. Kita mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa sabiruna azrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupi pahalanya, tidak pernah akan terbatas. Itu kebesaran daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita bersabar. Demikian pula orang-orang yang diberikan musibah berupa ujian penyakit, hendaknya dia gembira, bukan malah mengeluh atas sakit yang ia deritanya. Karena ketika dia mengeluh, sesungguhnya telah masuk perangkap tipu daya setan sabur ini. Dan ini pun pernah dikatakan oleh seorang sabia yang bernama Ummul A'la. Dia mengatakan, an Ummul A'la qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa ana maridah faqala abshiri ya umil a'la. Dari Ummu A'la dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sakit. Jadi Rasulullah datang kepada Ummu A'la. Lalu dia berkata, Rasulullah berkata, gembiralah wahai Ummu A'la atas penyakit. Fa inni maradal muslim yujhibu Allahu bihi khatayahu kama tuzhibu an-nara khabasad dhahabi wal fiddah. Sesungguhnya bahwa sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Ini isnadnya sahih, ditakhrij Abu Dawud dalam hadis nomor 3090. Lalu yang kelima yaitu setan akbar. Dia adalah sahib al-zina. Sahib al-zina ini atau setan menggoda manusia untuk melakukan perzinahan. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa kana thalithahuma syaitan. Tidaklah sekali-kali seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah setan. Ini setannya yang bernama ahwar. Setan inilah yang membuat manusia merasa indah, tertarik, tergoda oleh tampilan lawan jenisnya. Selanjutnya setan ahwar membujuk mereka melakukan perbuatan nista. Setelah perbuatan nista itu terjadi, biasanya setan ini pergi, terlepas ya diri, lalu dia kembali lagi menimpakan penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan. Saat itulah maka dia akan kembali membujuk agar mereka berani melakukan pembunuhan, kemudian baik terhadap perempuan rekan jinanya ataupun terhadap bayi hasil daripada perzinahan. Adapun surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang paling buruk. Dan setan ahwar ini terus menggoda kita untuk melakukan kekejian sampai kita mendapatkan sanksi yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sanksi yang akan didapatkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzab wa 'ailun mustakbir." Dikatakan 3 jenis manusia kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara nanti pada hari kiamat dan juga tidak disucikan dirinya. Allah tidak memandang kepada mereka, sedangkan bagi mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina. Masya Allah. Kemudian seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong. Raja pendusta, raja pembohong, janji-janji ini tapi tidak pernah ditepati, ini pun akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang miskin yang sombong. Kaya sombong katanya masih pantas ada kekayaannya, tapi kalau miskin sombong, apa yang disombong orang miskin? Astagfirullah. Kemudian orang tua, udah tua berzina, masya Allah. Nah, oleh karena itu kita sangat berhati-hati dengan tipu daya setan, terutama setan ahwar ini. Allah berjanji dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Sahih Muslim ini, tidak akan diajak bicara, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan tadi adalah orang tua yang berzina, kemudian pemimpin yang zalim yang tidak amanah, kemudian juga orang miskin yang sombong. Oleh karenanya maka kita berhati-hati. Baiklah para hadirin, para pemirsa, para sahabatku di mana saja berada, sampai sini dulu untuk session berikutnya. Untuk bagian yang ketiga, yaitu sambungannya masih ada 4 lagi, yaitu budaya setan. Saya akan sampaikan nanti pada episode ketiga. Terus jangan kemana-mana, terus pantang terus channel ini. Jangan lupa sekali lagi ya, like, subscribe, kemudian juga terus kita istiqomah. Semoga kita sama-sama
bersama, terus dapat menyimak, dapat menyaksikan, dapat mendengarkan apa-apa hal-hal yang berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup sementara, lanjutkan pada episode berikutnya dengan kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.